Hai semuanya, welcome to Natsu Channel. Oke, kali ini kita kedatangan seorang dokter yang dulunya salah satu customer aku. Kenalkan dulu, namanya siapa dok? Nama saya Dr. Rona Indirasari. Saat ini saya sedang internship di RSUD Sumberjo, tepatnya di Bojonegoro, Jawa Timur. Oh ya, mau tahu nih, dengan wabah Corona COVID-19 ini ada pengaruh nggak ke aktivitas dokter Rona? Kalau aktivitas sebagai tenaga medis sih tidak ada, seperti biasa aja. Sesuai jadwal aja kita tetap tugas, tetapi hanya lebih waspada aja kita. Tapi kalau di daerah sana masih belum ada ya dok ya, masih yang kayak gitu, masih aman gitu? Puji Tuhan masih belum ada untuk daerah sana. Jadi di sana adanya ODP atau orang dalam pemantauan aja sih. Oh ya, nggak takut dok? Kalau dokter kan berada di baris depannya itu kan, nggak kepikiran, aduh gimana ya? Ya serba salah juga sih kalau saya jadi dokternya, saya yang tak sakit perut ya, atau ada korewel. Kalau aku sendiri secara pribadi sih takut, pasti takut. Tapi ya gimana lagi, udah konsekuensi dari awal masuk di kedokteran, pastinya nanti juga akan menghadapi hal-hal semacam ini juga. Jadi ya mau nggak mau dijalani aja. Wow, gitu. amazing. Berarti kita harus kasih support, kasih dukungan, kasih semangat kepada orang-orang yang di barisan depan seperti perawat dan juga dokter-dokter. Nggak ada alasan kata cuti loh. Ini mereka benar-benar totalitas untuk kesehatan semua orang gitu. Hashtag di rumah aja. Menurut dokter gimana? Apakah memang kita harus perlu di rumah atau bagaimana? Sebetulnya penyebaran COVID itu lewat mana sih dok? Atau saya harus nempel gini baru kena, atau harus hajing dulu baru kena gitu? Jadi hashtag di rumah aja itu tujuannya dari pemerintah untuk menghambat penyebaran lebih luas dari infeksi COVID-19 ini sendiri. Kalau transmisi atau penyebarannya sendiri itu bisa melalui droplet. Droplet itu maksudnya percikan dahak, kontak erat. Jadi kontak erat dengan pasien yang positif COVID-19. Terus bisa juga ditularkan melalui feses mungkin, cairan dalam tubuh lah. Virus itu penyebarannya lebih gampang kalau dibandingkan dari bakteri aja sih. Kita kan nggak tahu droplet itu seperti apa, percikan dahak kapan, kan nggak kelihatan. Virusnya itu ukurannya sangat kecil sekali dan gampang sekali masuk ke tubuh kita. Virusnya itu bisa masuk ke epitelnya mata atau ke hidung, lewat mulut. Jadi meskipun lewat udara juga bisa masuk ya dok? Iya. It's quite very serious ya. Kalau dibandingkan dengan infeksi SARS dan MERS itu tingkat penularannya lebih tinggi yang COVID-19 ini. Oh, oke. Jadi setelah video ini mending kita di rumah aja. Bener sih hashtagnya di rumah aja guys. Makanya kita harus APD atau alat pelindung diri yang pakai kayak baju astronot. Iya, itu untuk menghindari, kan kita nggak tahu mungkin di lantai atau di mana kita pegang itu ada percikan dahak itu. Makanya harus semuanya dilindungi seluruh badannya. Tauku sih di Indonesia itu untuk APD sendiri, alat pelindung diri itu masih minim sekali. Banyak di rumah sakit besar itu juga APD-nya itu dari jas hujan. Makanya bisa terinfeksi. Berarti kalau kita orang-orang awam memang better stay at home, di rumah saja ya. Kita kan nggak tahu ya, kayak semuanya saya ternyata daya tahan tubuh saya lemah, terus ternyata di dalam ada sesuatu gitu, sayanya nggak apa-apa mungkin, tapi orang lain yang bisa kena gitu bisa ya dok ya? Bisa juga. Mungkin imunitas kita baik ya, kita soalnya masih usia muda, masih produktif gitu. Tapi ada usia-usia yang lebih rentan, yang beresiko seperti usia tua. Terus ada faktor pembawanya juga, ada diabetes, sakit jantung, paru-paru. Itu lebih memperberat penyakit bawaannya, yang mengakibatkan yaitu kematian tadi itu. Makanya banyak dilihat itu kan kematian di Indonesia masih tinggi itu kan. Dibandingkan penyembuhannya kan lebih tinggi kematiannya. Kebanyakan sih karena itu tadi, bawaan penyakit sebelumnya itu dan usia yang rentan imun sistem tubuhnya itu tadi ya. Dan itu meskipun kita sembuh itu tetap dari sisi sebagian yang rusak gitu ya. Kan sama aja. Apa benar hanya memperpanjang sisa hidup? Kalau setauku ya, kalau udah terinfeksi itu kan nanti mempengaruhi terutama paru-paru. Nah, di situ dia akan membuat infiltrat. Jadi infiltrat itu yang mengakibatkan parunya itu fungsinya menurun. Seperti itu.
Terus sekarang kan COVID-19 kan masih belum ada terapinya. Jadi ya kita tim medis terapinya ya sesuai gejala, jadi simptomatis aja. Berarti yang orang udah sembuh itu tadi juga masih ada, belum bisa sembuh total. Gambarannya kalau udah kena kan berarti ada cacat gitu loh. Oh gitu. Jadi ibaratnya nggak bisa berfungsi secara normal lagi gitu ya, Dek ya? Udah ada yang dimakan sama virusnya. Kalau 100 gitu udah kemakan 30 atau 40 gitu. Jadi sisa tinggal 60 gitu ya. Wah, cinta. Aku tambah ini aja ya, nambah takut aja gitu. Dokter sendiri ada nggak sih tips-tips selama kita di rumah aja gitu, Dok? Makan sehat ya, minum vitamin, terutama vitamin C dosis tinggi. Soalnya vitamin C itu bisa meningkatkan imunitas. Tapi sekarang vitamin C kita susah ya. Terus ya, harganya juga wah. Olahraga kecil-kecil, entah itu bersihin rumah, itu kan termasuk olahraga. Pokoknya WC gitu guys. guys. Kalau pagi hari berjemur jam 9 sampai jam 10 itu kan banyak vitamin D. Kalau mau keluar pun itu kalau perlu banget, kalau nggak perlu ya di rumah aja itu tadi. Oke, beneran guys, hashtag di rumah aja itu sangat bermanfaat untuk kalian saat ini ya. Jadi jangan main-main. Iya Dok, untuk kayak terakhir-terakhir ini kan banyak itu yang orang yang panic buying ya. Semua kayaknya aku lihat di supermarket pada heboh antri sampai kosong sampai aduh mereka beneran nyetok makanan gitu. Kalau semuanya nyetok makanan kaleng, frozen food gitu bukannya nggak bagus ya Dok untuk kesehatan? Apakah harus gimana ya? Maksudnya makan yang seperti apa yang dibutuhkan? Ya memang nggak sehat sih, cuman jangan dikonsumsi terlalu sering aja karena kan bahan pengawetnya sangat banyak. Kalau bisa yang dikonsumsi yaitu kayak sayur-sayuran aja. Saya lebih menyarankan kayak sayur berwarna ya, jadi seperti brokoli gitu loh. Hijau-hijau, brokoli, bayam, kangkung. Makanya habis terus ya. Terus wortel kan banyak juga itu. Wortel ada kandungan vitamin C. Terus tomat, buah-buahan mungkin kan banyak mengandung vitamin. Ya lemon bagus, bisa meningkatkan imunitas juga lemon. Soalnya ada banyak vitamin C di buah lemon. Jeruk, mungkin apel. Jadi perbanyak makan buah dan sayur yang natural gitu guys. Jangan yang stok makanan frozen food terlalu banyak yang terlalu mengandung banyak pengawetnya ya. Karena simptomnya COVID-19 ini sama dengan batuk pilek, berarti kita nggak boleh makan gorengan atau es dong ya Dok? Kalau gorengan atau es, iya sih. Aduh, itu kesukaan aku. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never Itu mengakibatkan peradangan juga di tenggorokan. Jadi kalau bisa ya minum anget-angetan aja. Sebenarnya kayak penyakit lain, hipertensi, kolesterol, asam urat itu juga ya goreng-gorengan mending dihindari, asin-asinan. Jadi semua apa saja harus direbus gitu Dok, berarti kalau nggak boleh gorengan? Iya. Iya. Langsung pecah saudara. Diet. Sekalian diet. Makanya dokternya ini kurus ya. Liatin deh. Kayak jamu-jamuan gitu kayak emang ada efeknya untuk kesehatan atau gimana sih Dok? Kalau untuk efek kesehatan pasti ada ya. Soalnya kan itu natural dari alam. Sudah diteliti juga dengan dokter UNER, itu sudah diteliti memang bisa meningkatkan imunitas tubuh. Lebih baik memang mengkonsumsi pohon-pohon, jahe, kunir, kunyit, itu bagus sih untuk meningkatkan daya tahan tubuh imunitas. ya? Makanya ya gak heran kalau di pasar-pasar sekarang pada habis dan harganya wow. Bawang bombay juga satu harganya mahal loh. Apa sih bedanya kayak batuk pilek sama radang tenggorokan biasa sama COVID-19 ini? Bedanya sih nanti efeknya sih. Jadi kalau batuk pilek biasa itu penyebabnya bisa karena virus biasa atau bisa karena bakteri, bisa juga karena alergi, rinitis, seperti itu. Kalau secara gejala klinisnya sendiri sih sama aja. Wah, ini yang jadi sulit khawatir dibedakan ya. Kondisi awal pasien datang itu secara klinis penampakannya sama aja sih. Cuman efeknya nanti pneumonia. Maksudnya radang paru tadi, pneumonia.
bisa menyebabkan gagal nafas. Soalnya dia virus itu replikasinya cepet banget di tubuh. Tapi katanya kalau batuk-batuk terus atau radang paru-paru itu juga bisa timbul ke pneumonia itu tadi, enggak ya dok ya? Kalau kayak gitu sih beda penyebabnya. Pada umumnya memang disebabkan karena bakteri. Kalau bakteri sendiri kan udah ada antibiotik. Kalau virus sendiri memang dari dulu nggak ada terapinya. Jadi self-limiting disease, tergantung imunitas. Jadi dirinya sendiri yang bisa ngobatin. Nah, susahnya ini kan kalau pasien itu udah komorbid, udah ada penyakit bawaan, itu yang penyembuhannya lebih susah dibanding dengan penyebab bakteri. Untuk penonton ya, sebaiknya sesuai anjuran pemerintah aja sih. Kalau pemerintah menganjurkan social distancing, ya sudah kita di rumah aja. Untuk menghindari infeksi berkepanjangan, jadi biar benar-benar cepat selesai, biar tenaga medis yang sebagai garda depan untuk menangani. Iya, apalagi bulan puasa ya, otomatis sistem Hari beberapa raya. sistem imun tubuh kan pasti drop, kena puasa kan pasti gimana kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita masing-masing supaya penyebarannya bisa terhambat sampai di sini, nggak sampai berbulan-bulan guys. Ini bayangin aja kalau sampai berbulan-bulan ke depan gimana perayaannya ya. Kan pasti bingung gitu. Kita juga bersimpati sekali sih, dan mungkin himbauan untuk penonton video ini di rumah, mungkin kita sama-sama stay at home dan perbanyak doa untuk bangsa Indonesia. Jadi kita benar-benar fokuskan diri kita ke Tuhan Yang Maha Esa supaya bisa benar-benar bisa cepat selesai. Semangat guys, semangat. Kita pasti bisa fight coronavirus. Yes. Oke, sekian video dari kita. Terima kasih ya dok udah datang mampir berbincang-bincang. Jadi kita paling tidak ada pengetahuan, dan bagi kalian yang suka video ini silakan subscribe, like, comment, and share. Thank you guys. Bye bye.